Pak Prabowo menegaskan, sikap tegas terhadap berbagai bentuk provokasi yang muncul di balik bencana Aceh. Bencana ini banyak disusupi agenda politik yang berbahaya. Sejumlah provokasi terpantau datang dari pihak asing, khususnya Malaysia. Mulai dari menyebarkan berita palsu di media, bahkan sampai ada yang mendukung Aceh merdeka. Ini benar-benar sudah keterlaluan, dari mulai rakyat, media, tokoh agama, hingga pejabat Malaysia ikut campur di balik bencana ini. Pak Prabowo menegaskan, Indonesia tidak boleh lengah. Menurutnya, banyak pihak luar yang mencampuri urusan dalam negeri, dengan memanfaatkan situasi darurat akibat bencana. Atas dasar itu, pemerintah memutuskan tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Demi mencegah masuknya kepentingan asing, yang berpotensi memperkeruh situasi, dan mengganggu stabilitas nasional. Gubernur Aceh pun menegaskan, bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam, semuanya bekerja untuk memulihkan Aceh. Mari kita simak video lengkapnya. Kami Rakyat Malaysia doakan Aceh supaya merdeka daripada Indonesia. Dan 1 daripada 3 rakyat Malaysia berdepan dengan masalah kesihatan mental. Bermakna 10 juta. Boleh jadi dengan banjir ini semangat untuk merdeka akan kembali. Saya rasa kembali. Sebab banyak bendera Aceh itu dikibarkan kembali dan mereka menuntut kembali supaya Aceh sebenarnya merdeka. Timur Leste boleh, kenapa Aceh tak boleh? Kan semua pendapatan Aceh bukan sedikit. Kan Aceh ada minyak tau. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Kita mari bersama-sama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan pada negara kita. Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong, menjaga tanah air kita. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba. Negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Aceh adalah pelindung benteng untuk selamatkan Malaysia. Sekarang mereka menghadapi malapetaka. Sepatutnya kita beri bantuan kepada mereka. Ada kampung Aceh, ada masjid Aceh, ada bandar Aceh di Malaysia ini. Jadi ini menjadikan kita lebih dekat, akrab. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentadbirannya mampu tangani situasi banjir, lumpur dan tanah runtuh yang melanda 3 wilayah di Sumatera. Namun tinjauan Esrawani di Aceh pada minggu awal bencana berlaku menyaksikan
Para sukarelawan bergelut dengan kesukaran untuk memberi bantuan kepada mangsa bencana yang bertahan di dalam dewan dan kemah selaku pengungsi sejak 26 November lalu. Nampaknya dan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat kan sedang menyalurkan, sedang mengupayakan. Seperti saya tadi, tidak kita bantu perpahanan. Hari ini banjir, besok dibangun ABCD semuanya yang baru. Tidak mungkin, ini sudah berapa hari, sudah berapa hari. Kita lihat sendiri. Kita bukan dulu dia semuanya. Kita pemerintah pusat bukan dulu, dia mengusahakan juga. Kita paham-pahamlah, mengerti lah. Ini alasan kenapa pemerintah tegas banget nolak bantuan dari luar negeri dan ternyata memang ada dampaknya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam dunia politik, bantuan luar negeri itu memang jarang sekali yang benar-benar gratis atau tanpa konsekuensi. Pantes aja gue kemarin lihat ada berita ini, beras 30 ton ditolak karena bantuan Uni Emirat Arab. Tapi pada akhirnya bantuan itu diterima lagi kan, karena bantuan itu kabarnya bukan dari pemerintah Uni Emirat Arab, melainkan dari organisasi non-pemerintah di sana. Ada 4 alasan mengapa pemerintah seringkali berhati-hati terhadap bantuan asing. Yang pertama tentu saja harga diri dan citra kemandirian. Jadi, citra Indonesia di mata dunia bisa terlihat sebagai negara yang lemah atau tidak siap secara logistik. Yang kedua soal hutang budi diplomatik. Negara yang memberikan bantuan atau donor biasanya mendapatkan poin plus dalam negosiasi di masa depan nanti. Yang ketiga kedaulatan dan protokol keamanan. Jadi, kalau kita buka bantuan luar negeri, itu berarti pasukan asing juga bisa masuk. Lebih tepatnya personel asing, pesawat asing hingga organisasi internasional bisa masuk. Ya, kita harus pastikan akhirnya pihak asing itu bakal ganggu kedaulatan dan keamanan nasional atau enggak. Dan yang keempat, yang terakhir adalah efektivitas dan birokrasi. Jadi kalau ada bantuan internasional itu butuh prosedur bea cukai, dikarantina dan ada standarisasi yang rumit banget. Nah, jika bantuan misalnya kayak beras atau obat-obatan nggak sesuai standar lokal, ini justru bakal numpuk di gudang deh karena masalah administrasi. Ini malah bakal jadi beban lagi bagi pemerintah daerah. Jadi itu alasannya. Kaitan dengan negara tetangga ya, ini soal Malaysia ini kita tahu menjadi trending topik juga pembicaraan hubungan kenegaraan ya. Nah, ketika banjir kemarin itu ramai kan soal, bahkan ada permintaan kepada PM Perdana Menteri Malaysia juga untuk kirim bantuan ke Aceh gitu ya. Dan tren ini dimanfaatkan oleh para membuat akun ini, Bang. Jadi ini sebenarnya isu sensitif nih ya. Iya, jadi salah satu akun di TikTok namanya one.limpeun sape gitu ya. Jadi membuat narasi Duta Besar Inggris mengatakan keberadaan Indonesia di Aceh tidak sah, dalam tanda kurung ilegal. Dia buat pernyataan seperti itu, seolah-olah itu disampaikan oleh duta besar ini. Fotonya benar. Tempat ngomongnya juga benar. Orangnya juga benar. Orangnya benar, tapi narasinya itu nggak benar. Berarti dia potong, dia ganti judulnya, kemudian di screenshot masukin TikTok ya? Ya, ini faktanya tidak ada fakta yang sahih yang menyebut duta besar Inggris ini mengatakan soal Aceh ya? Aceh, nggak ada. Ini informasi yang cukup berbahaya nih sebenarnya, karena bisa menyebabkan disintegrasi bangsa juga ini. Karena dalam situasi lagi bencana sensitif, di mana banyak bantuan asing, kemudian banyak wartawan asing pula, terus ada beberapa warga di Aceh kibarkan bendera merah putih, bahkan di media sosial ada bendera agam juga nih. Ya. Kemudian tuntutan untuk lembaga-lembaga asing internasional negara lain untuk ngirim juga berkibar. Kemudian ada informasi soal ini yang seolah-olah pemerintah Indonesia kurang maksimal memberikan bantuan, ditambah ada statement dari orang asing juga, jadikan satu move yang terintegrasi ini bisa berbahaya sebenarnya. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.